Bismillahirrahmanirrahim. Terhormat Bapak Rektor jajarannya, yang terhormat Bapak Ketua Pembina Yayasan beserta jajarannya, yang terhormat Majelis Senat, para wisudawan, dan seluruh akademika Universitas Nusa Putra yang berbahagia. Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa di Indonesia terdapat 3.957 perguruan tinggi. Sebanyak 3.115 perguruan tinggi berada di bawah Kemendikbudristek, sedangkan 842 lainnya di bawah Kemenag. Setahun kemudian, total ini meningkat tajam hingga menjadi 4.600 perguruan tinggi. Ini jumlah perguruan tinggi yang luar biasa banyak untuk sebuah negara berkembang. Sebagai perbandingan, negara India pada tahun yang sama hanya memiliki 1.113 perguruan tinggi. Para bapak, para ibu, dan para wisudawan yang berbahagia, ditinjau dari sudut metode pembelajarannya, universitas dibagi dua. Pertama, teaching university, universitas pembelajaran. Yang kedua, research university, universitas penelitian. Meskipun pendekatan dan metode pembelajaran kedua jenis universitas ini berbeda, namun pada asasnya memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan alumni yang berkualitas sesuai dengan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan. Hadirin yang mulia, universitas pembelajaran adalah institusi pendidikan tinggi yang penyelenggaraannya dilakukan dengan proses mengajar belajar biasa. Dengan diikuti diskusi, lalu PR, baik individual maupun kelompok. Nama lain teaching university adalah liberal arts college, yakni kampus perguruan tinggi yang penyelenggaraan kegiatan akademiknya difokuskan pada kualitas pembelajaran. Dalam hal ini, pada umumnya orang berasumsi bahwa apabila dosen mengajar dengan baik, maka para mahasiswanya akan belajar dengan baik pula, sehingga nilai ujian mereka juga baik. Asumsi ini tentu saja tidak keliru, tetapi menurut saya masih mengandung kelemahan. Karena apa? Karena sifatnya conserving, yakni hanya melestarikan materi dan teori yang sudah ada sebelumnya. Akibatnya, sikap dan perilaku keilmuan para mahasiswa cenderung statis dan mempertahankan status quo tanpa keberanian berinovasi. Hadirin dan para wisudawan yang berbahagia, berbeda dari universitas pembelajaran, universitas riset dipandang lebih maju karena proses pembelajarannya terfokus pada upaya penelitian, bukan dengan cara konvensional, yakni tatap muka seperti biasa. Oleh karenanya, research university terkadang disebut research intensive university, sebab selalu berkomitmen dengan upaya riset sebagai proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Para mahasiswa research university berkebebasan belajar secara ubiquitous learning. Saya ulangi, ubiquitous learning, yakni belajar dengan siapapun, di manapun, dan kapanpun. Mereka didorong untuk belajar dengan cara mencari dan menemukan sendiri masalah, lalu memecahkannya sendiri. Proses menguasai pengetahuan dan keterampilan yang benar-benar mandiri dan terkesan tidak lazim ini berasaskan sikap keilmuan yang extending, memperluas dan menemukan hal baru, bukan conserving, berkutat pada hal yang sudah ada semata. Hasilnya,
seperti yang ditunjukkan oleh universitas-universitas di negara-negara maju selama ini, ternyata lebih memuaskan karena mengandung kebaruan, novelty, yang diperlukan untuk menjawab tantangan zaman dan persaingan global. Para bapak, para ibu yang terhormat, Universitas Nusa Putra yang masih berusia belia telah menunjukkan kinerja akademik yang membanggakan karena relatif lebih baik daripada universitas-universitas pada umumnya yang juga berusia muda. Ini ditandai antara lain dengan banyaknya mahasiswa asing dan terjalinnya kemitraan dengan sejumlah universitas luar negeri. Selain itu perlu dicatat bahwa UNSP baru-baru ini telah berani mengikuti akreditasi internasional untuk semua prodinya. Institusi penilainya bernama Agency for Quality Assurance through Accreditation for Study Programs yang bermarkas di Jerman. Realitas positif dan membanggakan ini tentu saja tidak terlepas dari kerja keras pengelola dan akademisi yang mayoritas masih muda tetapi berintegritas, profesional, dan amanah. Suatu saat kelak, UNSP diharapkan dapat mentransformasikan dirinya menjadi World Class University atau WCU yang memberi manfaat bukan hanya bagi Indonesia, melainkan juga bagi dunia atau sekurang-kurangnya bagi bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Upaya transformasi universitas memang tidak mudah, bahkan mungkin sangat sulit, mengingat rumit dan panjangnya proses yang harus ditempuh. Namun, dengan cara mengubahnya menjadi universitas riset yang berkualitas, harapan untuk menjadi universitas yang berkelas dunia pada saatnya insya Allah akan dicapai oleh Universitas Nusa Putra. Amin. Kini pilihan ada pada diri kita sendiri. Namun sebagai langkah awal, kalau niat kita serius mengubah Universitas Nusa Putra menjadi universitas terkemuka, maka mindset kita sendiri harus terlebih dulu diubah. Dengan cara apa? Dengan cara hijrah dari sikap akademik yang conserving atau jumud ke sikap akademik yang extending. Sebuah universitas hanya akan maju dan cepat naik kelas apabila para pengelola dan akademisinya profesional dan amanah serta bersikap keilmuan extending. Sebaliknya, apabila mindset dan sikap keilmuan para akademisi masih jumud atau mempertahankan status quo, maka hingga kapanpun universitas tersebut akan tetap tertinggal atau hanya berjalan di tempat. Universitas berkelas dunia secara sederhana adalah universitas yang diakui atau recognized oleh masyarakat global sebagai perguruan tinggi yang sejajar dengan universitas-universitas modern di negara-negara maju. Di antara ciri-ciri universitas berkelas dunia yang ada di Australia dan sejumlah negara Eropa misalnya, adalah tersedianya dosen yang seluruhnya berkualifikasi doktor sekaligus peneliti atau researchers yang menguasai metodologi dan materi yang diteliti. Mereka senantiasa membimbing mahasiswa baik secara daring maupun luring untuk meneliti mulai semester awal hingga mahasiswa lulus. Sesungguhnya masih banyak indikator yang menandai sebuah world class university. Di antaranya yang masih sangat jarang diketahui orang ialah kemampuan universitas tersebut dalam menghasilkan pelbagai produk barang dan jasa yang inovatif dan laku dijual kepada masyarakat luas. Produk barang dan jasa ini dapat berupa antara lain layanan pendidikan sekolah unggul, layanan kesehatan, layanan psikologi, layanan hukum, layanan teknologi terapan, layanan IT, hingga layanan
akomodasi atau penginapan. Dengan demikian, pembiayaan kegiatan universitas, university financing, misalnya untuk meningkatkan sarana dan prasarana, juga untuk penelitian dan pengembangan berikutnya, tidak semata-mata mengandalkan uang kuliah dari mahasiswa atau tuition fee, juga tidak mengandalkan dari subsidi pemerintah. Para bapak, para ibu, dan para wisudawan yang berbahagia, transformasi Universitas Nusa Putra dari universitas pembelajaran menjadi universitas penelitian merupakan keniscayaan sebagai langkah konkret menuju universitas berkelas dunia. Tanpa transformasi, terlalu sulit buat kita untuk mengejar ketertinggalan saintek, karena kita hanya mampu melakukan alih saintek dari negara-negara maju, bukan melakukan terobosan saintek yang menghasilkan produk unggulan ciptaan kita sendiri. Jika perguruan tinggi kita tetap jumud dan terus-terusan mengandalkan peniruan atau alih saintek, maka bangsa dan negara kita akan selalu tertinggal, karena alih saintek itu sifatnya semata-mata mengekor bangsa-bangsa yang telah lebih dulu maju. Sebagai contoh, ketika kita melakukan alih saintek, hasil impor yang dianggap baru dari sebuah negara maju, saintek X misalnya, pada saat yang sama, bangsa lain sudah menciptakan saintek X plus. Mengapa? Karena saintek X yang sebelumnya dipakai sudah tertinggal zaman. Akibatnya apa? Meskipun kita mengalami perubahan dan merasa berkemajuan, namun posisi kita sebagai bangsa akan tetap berada di barisan belakang. Di barisan belakang bangsa-bangsa lain. Bukan di depan mereka, bahkan tetap tidak sejajar dengan barisan mereka. Demikian, semoga orasi singkat ini berguna dan menginspirasi. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun Sunda. Rincik-rincang, rincik-rincang, mentas kota bari lumpat. Rincik-rincang, rincik-rincang, mentas kota bari lumpat. Sidik pisan, Universitas Nusa Putra beuki hebat. Asa aya bibi uum, wanoh kawa iroh, wanoh kawa abduh. Asa ayat wanoh kawa iroh, kawa abduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.